Oke, selamat pagi Kak Lili dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berbentuk story maps, yaitu berjudul Nicotiana tabacum, dengan topik sejarah singkat tentang tumbuhan tembakau di Indonesia. Selanjutnya, kata pengantar bicara tentang tanaman tembakau sebagai sektor industri perkebunan yang dikelola secara besar-besaran, tentu ialah buah kebijakan pemerintah Belanda. Tingginya nilai tembakau dalam perdagangan dunia saat itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan Kulturstelsel menempatkan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam. Disebut ondernaming, yaitu perkebunan budidaya yang diusahakan secara besar-besaran dengan piranti teknologi modern. Pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda itu dilaksanakan bersamaan dengan memuncaknya harga komoditas tembakau di Eropa. Akhirnya hingga sekarang, tembakau berhasil diterima dan terus berkembang menjadi kebutuhan sehari-hari sebagian masyarakat Indonesia. Sejarah tembakau di Nusantara berkembang dari candu menjadi komoditas bisnis yang menggerakkan sektor perkebunan dan industri berskala nasional. Dengan source sumber dari Wikipedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah tembakau di dunia. Yang pertama, rokok dalam budaya Mesoamerika zaman dahulu. Tembakau telah dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Mesoamerika sejak 5000 sebelum Masehi. Masyarakat setempat pada saat itu mengkonsumsi tembakau dengan cara dibakar atau dikunyah. Diperkirakan suku Maya mengkonsumsi daun Nicotiana tabacum untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok. Di bagian lain, seperti Kepulauan Bahama dan Teluk Meksiko, suku Indian sudah memiliki kebiasaan merokok saat Columbus pertama kali datang. Daun tembakau biasa digulung rapat atau dimasukkan pipa sebelum dibakar. Biasanya merokok dilakukan saat hari perayaan atau menyambut tamu. Dalam kebudayaan suku Aztec, tembakau lazim dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Daun tanaman ini biasanya dijadikan campuran untuk obat dan penghilang rasa sakit. Untuk penggunaan sebagai obat, daun ini tidak dibakar, melainkan ditumbuk bersama bahan lainnya lalu dioles. Bersumber dari Wikipedia. Ini merupakan gambar pembelian dan penjualan hasil panen tembakau pada zaman dahulu dengan sumber yang tertera. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penyebaran tembakau di dunia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan San Salvador. Saat itu ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika. Ia dan awaknya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Setelah mengetahui hal tersebut, rombongan Columbus pun kemudian membawa daun itu pulang. Mereka lalu memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau tersebut ternyata cukup laku, terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Kemudian, pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkannya yaitu Prancis. Kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1571, tembakau tersebar di sebagian besar Eropa,
Tapi pada 1600-an disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun ini. Oleh sebab itu, beberapa negara membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau menyebar lewat perdagangan. Bersumber dari Wikipedia. Sebelah ini merupakan gambar penyortiran tembakau di masa kolonial Belanda dengan sumber yang tertera. Selanjutnya yang ketiga yaitu persebaran di Asia. Bangsa Turki membawa tembakau dan menyebarkan di Mesir pada awal abad ke-15 dan menjadi cikal bakal penyebaran tembakau di Timur Tengah. Tembakau tiba di Tiongkok pada tahun 1530 yang diperkirakan melalui jalur Filipina atau Jepang. Lalu dari situlah Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah dan memberlakukan tanam paksa tanaman tembakau ini. Bersumber dari Wikipedia. Di samping ini merupakan gambar kebun tembakau terbesar yang ada di Indonesia, dengan sumber yang tertera di sini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peta sejarah persebaran tembakau di dunia. Yang pertama yaitu Amerika era pra-Columbus. Jadi di zaman dahulu yang menggunakan tembakau ini pertama kali yaitu suku Maya, suku asli Amerika atau Native American, suku Indian, dan suku Aztec. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu bangsa Eropa. Nah, yang menggunakan tembakau ini yaitu di negara Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Turki. Lalu yang ketiga yaitu Asia. Negara yang mulai menggunakan tembakau yaitu Tiongkok, Filipina, Jepang, dan Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya tembakau ke Indonesia. Sejarah tanam paksa tembakau di Indonesia ini sudah sedikit disinggung di atas tadi. Meskipun perluasan lahan dan perkembangan produksinya merupakan efek dari kebijakan VOC, tapi ternyata tembakau sudah ada di Indonesia sebelumnya. Asal-usul tembakau di Indonesia memiliki sejarah yang simpang siur. Belum ada yang bisa menjelaskan dengan tepat sejarah masuknya bahan baku rokok ini di Indonesia. Namun, dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Pada relief tersebut, digambarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan minang atau mengunyah tembakau. Sementara, konsumsi tembakau dengan dibakar diperkirakan sudah ada di Indonesia di akhir 1500-an. Hal tersebut merujuk pada sajak dalam Babat Tanah Jawi yang menceritakan kebiasaan merokok Panembahan Senopati atau Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah, tembakau dikembangkan secara komersial di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Cornelis de Houtman yang menanam kebun tembakau di Banten pada tahun 1596. Tembakau baru ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan keraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada tahun 1840 di bawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, dan Pati. Selanjutnya pada 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Pada tahun 1869, Delhi Massapids mendirikan industri tembakau di Delhi.
Dan dari situlah budidaya tembakau selanjutnya mulai berkembang di Malang dan Jember, Jawa Timur. Perkembangan kebun tembakau seakan tidak berhenti. Pada tahun 1910, VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Bersumber dari Wikipedia. Ini merupakan gambar penanaman tembakau di Delhi. Selanjutnya, di bawah ini merupakan peta persebaran tembakau di Indonesia beserta dengan hasil produksinya. Yang pertama yaitu Medan. Macam atau tipe nama tembakau ini di Delhi disebut juga Delhi. Rokok yang diproduksi di sini adalah wrapper cerutu. Selanjutnya, Temanggung, Jawa Tengah. Macam atau tipe nama tembakau, Serintil Temanggung. Rokok yang diproduksi di sini adalah rokok atau rajangan dan kunyah. Selanjutnya, berada di Sleman. Macam atau tipe nama tembakau, Forstenlanden. Rokok yang diproduksi di sini adalah filler, binder, dan wrapper cerutu. Selanjutnya, di Klaten, Jawa Tengah. Macam atau tipe nama tembakau di Klaten disebut Virginia Forstenlanden. Rokok yang diproduksi di sini adalah sigaret. Selanjutnya, di Pulau Madura. Macam atau tipe nama tembakau di sini yaitu bernama Madura. Rokok yang diproduksi di sini adalah rajangan rokok. Selanjutnya, di Jember, Jawa Timur. Macam atau tipe nama tembakau di sini yaitu Besuki Four Oaks dan Besuki Nur Oaks. Rokok yang diproduksi di sini adalah rajangan rokok. Selanjutnya yang terakhir yaitu berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tipe nama tembakau di sini yaitu Virginia Lombok Timur. Rokok yang diproduksi di sini adalah rajangan sigaret. Nah, ini merupakan peta persebaran tembakau yang memiliki kualitas tinggi di Indonesia pada zaman dahulu. Di lain sisi, dari kegiatan penanaman paksa tumbuhan berjenis tembakau yang diadakan oleh VOC ini memang sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Karena dari tanam paksa ini, Belanda mampu menutup kas negaranya sendiri sekaligus membayar hutang-hutang untuk membiayai perang. Tetapi untuk pihak dari rakyat Indonesia sendiri sangat tidak diuntungkan, karena mereka diharuskan untuk bekerja setiap hari tanpa digaji. Itulah kekejaman yang dilakukan pimpinan Van den Bosch terhadap para penduduk pada zaman dahulu, karena telah melakukan eksploitasi kekayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dengan topik dari perkebunan tembakau hingga industri nasional. Industri tembakau merupakan salah satu sektor perekonomian terbesar di Indonesia, karena konsumsi rokok di negeri ini amat besar. Diperkirakan 65% warga pria Indonesia adalah perokok, dan secara umum Indonesia merupakan pasar rokok terbesar kedua di Asia setelah China. Survei mengatakan 53,7 juta orang dewasa Indonesia adalah perokok aktif. Sementara 2,6 juta pemuda Indonesia memiliki hobi yang sama. Angka perokok yang tinggi ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. Tahun lalu saja 336 miliar batang rokok terjual di Indonesia. Diperkirakan para perokok Indonesia menggunakan 5-7% penghasilan mereka setiap bulan untuk membeli rokok atau produk lain turunan tembakau. Tak heran banyak pabrik rokok beroperasi di Indonesia. Berikut ini 3 pabrik rokok dengan produksi dan penghasilan terbesar di negeri ini, dengan sumber dari bolehmerokok.com. Ini merupakan 3 perusahaan rokok yang terbesar di Indonesia dan saling bekerja sama membantu satu dengan lainnya. Yang pertama yaitu
ada di Surabaya, yaitu pabrik rokok Sampurna. Yang kedua yaitu Kediri, yaitu pabrik rokok Gudang Garam. Yang terakhir yaitu berada di Kudus, yaitu pabrik rokok Jarum. Oke, di bawah ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, pabrik rokok Sampurna. Berdiri sejak tahun 1913. Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sampurna memiliki produk legendaris Jisamsu, brand yang sangat terkenal pada segmen sigaret kretek tangan atau SKT. Pada awalnya, Lim Seng Ti mendirikan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk di rumahnya di Surabaya. Lalu di tahun 1930, Lim Seng Ti memindahkan keluarga serta pabriknya ke sebuah kompleks bangunan di Surabaya yang sekarang dikenal dengan sebutan Taman Sampurna. Seiring berjalannya waktu, bisnis rokok Sampurna terus membesar hingga dilanjutkan tongkat estafetnya kepada generasi kedua keluarga Sampurna, yaitu Aga Sampurna, bersumber dari bolehmerokok.com. Selanjutnya yang kedua yaitu Gudang Garam. Logo gudang di pinggir jalan kereta api merupakan logo ikonik yang melekat pada brand Gudang Garam. Perusahaan rokok terbesar di Indonesia didirikan pada tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Pendirinya adalah Surya Wonowijoyo yang berasal dari Fujian, Cina. Surya Wonowijoyo memulai bisnisnya dari bekerja di perusahaan rokok Sang Paman sekitar tahun 1920. Surya pindah dari Fujian, Tiongkok ke Sampang, Madura. Ketika berumur 20 tahun, dia bekerja di pabrik rokok Cap 93 yang dimiliki oleh Chua Kok Chiang, sang paman. Berbekal pengalaman dan pengetahuan selama bekerja, itulah Surya memberanikan diri untuk mendirikan perusahaan rokoknya sendiri saat berusia 35 tahun bersama 50 mantan karyawannya. Lokasi pabrik Surya berada di Jalan Semampir 2/1 Kediri dengan luas kurang lebih 1.000 meter persegi. Mereka mendirikan pabrik rokok Klobot dengan label Inhui. Inilah cikal bakal lahirnya Gudang Garam. Surya memimpin pabrik ini hingga akhir hayatnya. Setelah kematian Surya, tongkat estafet bisnis beralih ke generasi kedua, yakni putra pertamanya, yang bernama Chua To-hing atau Rahman Halim, kakak Susilo, meneruskan kepemimpinan pabrik rokok keluarga yang nantinya dikenal dengan nama Gudang Garam itu. Rahman wafat pada 27 Juli 2008. Setahun setelah kematian Rahman, Susilo yang kala itu berposisi sebagai Wakil Presiden Direktur ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Gudang Garam menggantikan kakaknya. Susilo sendiri sudah menjabat sebagai salah satu direktur sejak tahun 1976 hingga tahun 1990. Susilo Wonowijoyo sudah lama berperan penting dalam membesarkan Gudang Garam dengan berbagai terobosan yang dilakukannya. Sumber dari bolehmerokok.com. Selanjutnya yang terakhir yaitu Jarum. Berawal di tahun 1951, Oewi Guan, seorang pengusaha Tionghoa Indonesia, mengambil alih sebuah perusahaan rokok yang hampir gulung tikar di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut bernama NV Muruk dan memiliki produk dengan merek Jarum Gramofon. Oleh Oewi Guan, merek tersebut disingkat menjadi Jarum. Jarum pernah nyaris punah pada tahun 1963. Kebakaran besar menghancurkan pabrik rokok yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah ini. Setelah kebakaran besar, pada tahun 1963, dua putra dari Oewi Guan, yakni Budi dan Bambang Hartono, mencoba membangun kembali perusahaan yang luluh lantak. Dengan menghadapi berbagai problematik, akhirnya sejarah Jarum bisa berlanjut. Bersumber dari bolehmerokok.com.
Yang terakhir, untuk penutup, Indonesia bukan hanya menghasilkan tembakau berkualitas di tingkat dunia. Hal lain menarik dicatat ialah munculnya prototipe industri nasional, kretek. Bagaimanapun, kretek ialah produk khas dan asli Indonesia yang secara spesifik berbeda dari rokok pada umumnya. Kretek bukan hanya merupakan perpaduan dari berbagai beragam tembakau yang diracik menjadi satu, namun sekaligus juga diramu dengan cengkeh dan bahan rempah lainnya. Karakteristik cita rasa kretek yang khas benar-benar merajai pasar nasional. Tak berlebihan, kontribusi penerimaan negara di sektor ini tercatat signifikan. Tahun 2013 sebesar 73,25 triliun, tahun 2014 sebesar 90,55 triliun, tahun 2015 sebesar 103,56 triliun, tahun 2016 sebesar 112,54 triliun, tahun 2017 sebesar 123,2 triliun, tahun 2018 sebesar 123,93 triliun, tahun 2019 sebesar 145,48 triliun, dan yang terakhir, yaitu tahun 2020, diestimasi sebesar 148,23 triliun, bersumber dari indonesia.go.id. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.